Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, dalam masa Paskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, berkat kebangkitan Putramu, Engkau memberikan jaminan hidup kekal kepada kami. Teguhkanlah iman dan harapan umat-Mu, agar kami tidak pernah ragu akan janji-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai 31a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanah peperisaannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, yang diperengarkan oleh gereja pada hari ini, kita bertemu dengan sabda Yesus yang sungguh penuh damai dan penuh penghiburan. Di tengah dunia yang seringkali penuh kecemasan dan ketidakpastian, Yesus memberikan hadiah terbesar bagi kita, damai sejahteranya. Damai ini bukan seperti yang diberikan dunia, yang sementara dan rapuh, tetapi damai yang menguatkan hati dan menenangkan jiwa dalam segala situasi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Bukan seperti yang diberikan oleh dunia, kuberikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Aku pergi kepada Bapa, dan aku akan kembali kepadamu." Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Dari sabda Yesus ini, kita hendak merenungkan sejumlah hal. Pertama, damai sejahtera dari Kristus berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Dunia menawarkan kedamaian yang bersifat sementara, seringkali tergantung pada keadaan luar atau ketiada masalah. Namun Yesus memberi damai sejati yang berasal dari kehadirannya sendiri di dalam hati kita. Damai ini tetap ada walau badai kehidupan menghadang. Yang kedua, dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus, kita mampu mengatasi ketakutan dan kekhawatiran dengan iman. Yesus mengajak para murid-Nya agar tidak gelisah atau takut, meskipun Yesus akan meninggalkan para murid secara fisik untuk sementara waktu. Kita pun diajak untuk meletakkan segala kekhawatiran di tangan Tuhan, karena Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Sesuai dengan kata-katanya sendiri, bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Hal ketiga adalah bahwa Yesus pergi kepada Bapa demi keselamatan kita. Kepergian Yesus kepada Bapa bukanlah perpisahan tanpa harapan, melainkan bagian dari rencana keselamatan. Ialah Roh Kudus dapat datang sebagai penolong bagi umat manusia, sebagaimana telah dijanjikan oleh Yesus sebelumnya. Hal terakhir yang dapat kita renungkan adalah bahwa kita dipanggil menjadi saksi kasih Allah di dunia ini. Meski tantangan menghadang, ada banyak permasalahan hidup yang kita hadapi. Ada banyak rintangan, ancaman yang kita hadapi sebagai murid Yesus. Iman kepada Kristus memberikan keberanian untuk hidup benar dan menjadi saksi kasih Allah tanpa rasa takut. Benarlah bahwa karena pilihan kepada Kristus, pastilah kita akan banyak menghadapi macam-macam tantangan, rintangan, bahkan ancaman, bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan kehilangan nyawa. Tapi ingatlah kata-kata Yesus, dunia akan membenci kamu karena namaku, tapi barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, maka ia akan memperoleh hidup yang kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Kristus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk terus menerima damai sejahtera, damai sejati dari Kristus dari saat ke saat, dengan selalu membuka hati lebar-lebar bagi kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari untuk menerangi dan membimbing perjalanan hidup kita. Jangan kita biarkan kegelisahan atau ketakutan menguasai jiwa, karena Tuhan selalu berjalan atau menyertai kita. Percayalah bahwa melalui iman kepadanya, kita akan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap tantangan hidup, sukacita, dan harapan abadi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai penutup dari renungan saya ini, mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber damai sejati kami, terima kasih atas hadiah indah-Mu, yaitu damai sejahtera yang tak tergoyahkan oleh keadaan duniawi apapun. Ajarlah kami untuk tidak mudah gelisah atau gentar ketika menghadapi kesulitan, melainkan percaya sepenuhnya bahwa Engkau selalu menyertai kami setiap saat. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing langkah kami agar senantiasa setia mengikuti kehendak-Mu, dan jadikanlah kami pembawa damai
bagi sesama di tengah pergumulan zaman ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, penuh kasih. Semoga nama-Mu dimuliakan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.